Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Ketika pagi hari, Tanyun terbang keluar dari alam rahasia sekte suci Huangfu. Suara kera iblis terdengar di pikiran Tanyun. Tuan, mereka telah mengikuti kita sepanjang waktu. Tanyun berkata, jangan khawatir, kamu jangan mengambil tindakan tanpa perintahku. Setelah mengatakan hal itu, Tanyun dengan santai terbang melintasi lautan awan. 2 hari kemudian, ketika Tanyun terbang 1,5 juta mil jauhnya dari alam rahasia sekte suci Huangfu, tiba-tiba di atas lautan awan terdengar suara tawa menyeringai. Tanyun, aku memerintahkan kamu untuk berhenti. 6 orang bertopeng di alam jiwa ilahi tingkat sempurna. Mereka turun dari langit. Mereka semua menghalangi jalan Tanyun. Kemudian, pemimpin orang bertopeng berkata, karena kalian semua memiliki tujuan yang sama denganku, maka keluarlah. Begitu suara itu terdengar, 8 pria bertopeng lainnya muncul di sebelah kiri Tanyun. Kemudian ada 10 orang bertopeng hitam di kanan dan di belakang Tanyun. Lalu di atas kepala Tanyun ada 3 orang bertopeng hitam. Tanyun melihat sekeliling. Lalu dia berkata, apakah atasan kalian memandang rendah putra suci ini? Hanya mengirim sekelompok orang di alam jiwa ilahi tingkat sempurna untuk menghabisiku. Sejujurnya, kalian semua di alam jiwa ilahi tingkat sempurna tidaklah seberapa di hadapanku. Seorang pria bertopeng berkata, Tanyun, kematianmu sudah dekat. Semuanya, kita akan serang bersama-sama dan membagi rata batu roh yang dia bawa. 36 orang bertopeng lainnya berkata serempak, baiklah, kami setuju. Ketika semua orang hendak mulai menyerang Tanyun, tiba-tiba suara seorang wanita terdengar di atas langit. Kalian beraninya menyerang murid sekte suci Huangfu. Tiba-tiba bayangan orang menukik ke bawah, dan saat pergelangan tangannya berputar, cahaya pedang hitam sepanjang 300 kaki menghabisi 3 orang bertopeng sekaligus. Tanyun bergumam, sangat kuat dan sangat cepat. Detik berikutnya, wanita itu menggunakan teknik bayangan kuno dan memunculkan 9 bayangan yang mirip dengannya. 34 orang bertopeng sisanya, mereka merasa ngeri. Mereka memohon belas kasihan kepada wanita bergaun hijau itu. Meskipun sudah memohon, 9 bayangan dari wanita bergaun hijau tetap menebas 34 orang bertopeng. Karena 34 orang bertopeng, semuanya di alam jiwa ilahi tingkat sempurna. Total ada 340 jiwa yang keluar dari tubuh mereka. Melihat hal itu, Tanyun buru-buru berkata, senior, jangan biarkan mereka semua mati. Setelah wanita bergaun hijau menjawab, dia menyisakan 1 jiwa dari setiap orang bertopeng. 34 jiwa yang tersisa berkata, senior, kami juga murid sekte suci Huangfu, jadi tolong maafkan kami. Ketika 34 jiwa memohon belas kasihan, 9 bayangan menyatu dan menjadi seorang wanita yang berdiri di depan Tanyun. Dengan lambaian tangan kanan wanita itu, 34 jiwa orang bertopeng terbang menuju Tanyun. Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, terima kasih senior karena telah membantuku. Wanita bergaun hijau berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu sopan. Bagaimana caraku memanggil dirimu? Tanyun berkata dengan jujur, panggil saja aku Tanyun. Wanita itu tampak terkejut dan berkata, aku mendengar bahwa Junior Tan menjadi yang terkuat di gerbang luar, gerbang dalam dan gerbang abadi. Aku sedang pulang untuk mengunjungi kerabat dan melihat ada seorang murid sekte suci Huangfu. Tanyun sedikit tersenyum dan berkata, senior dari divisi mana dan siapa nama senior? Wanita itu berkata sambil tersenyum manis, aku Zhongli Yuxin, murid divisi senjata gerbang suci.
Wanita ini adalah satu-satunya anak perempuan dari keluarga Zhongli. Dia sebelumnya hampir menghabisi kepala divisi senjata gerbang suci, yaitu Xie Juechen. Kemudian dia minum pil untuk mengubah penampilannya dan menyembunyikan ranahnya. Dia sendiri ingin membawa Tanyun ke dalam keluarga Zhongli. Tanyun mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka wanita baik di depannya, seorang murid divisi senjata. Lalu Tanyun berkata, "Kamu telah menyelamatkanku. Apakah kamu tidak menyesalinya?" Zhongli Yuxin berkata, "Junior Tan, memangnya ada apa dengan divisi senjata? Apakah kamu menganggap semua murid divisi senjata ingin menghabisi dirimu? Jika dipikir-pikir, masih ada orang dari divisi senjata yang bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Contohnya aku, orang yang baik dan cantik." Tanyun berkata, "Baiklah, senior Zhongli memang orang yang baik." Selanjutnya, Tanyun menatap 34 jiwa orang bertopeng dan berkata, "Kalian dari divisi mana? Dan siapa yang mengirim kalian untuk menghabisiku?" Salah satu jiwa berkata, "Jika aku mengatakannya, maukah kamu membiarkan kami pergi?" Tanyun langsung menggunakan mata Dewa Hongmeng dan mengendalikan mereka. Tanyun berkata, "Masing-masing pemimpin dari kalian majulah." Setelah itu, 5 jiwa melangkah maju dan menatap Tanyun dengan ekspresi datar. Tanyun berkata, "Katakan satu persatu, siapa yang meminta kalian untuk menghabisi Tanyun?" Jiwa pertama berkata, "Aku seorang murid penegak hukum, putra suci Yuwenji, yang memintaku membawa beberapa orang untuk menghabisi Tanyun." Kemudian, 4 jiwa lainnya berkata satu demi satu, "Aku tetua kedua dari divisi 5 jiwa. Aku dikirim untuk menghabisi Tanyun. Aku tetua ketujuh dari divisi angin dan guntur. Aku dikirim untuk menghabisi Tanyun. Aku tetua ke-16 dari divisi jiwa kuno. Aku dikirim untuk menghabisi Tanyun. Aku tetua ketiga dari divisi jiwa binatang. Aku dikirim untuk menghabisi Tanyun." Mendengarkan hal itu, Tanyun sedikit terkejut. Tanyun awalnya berpikir bahwa mereka dikirim oleh Feng Qingcheng, Xie Juechen, Gong Sun Yangchun, Su Daosheng, dan Duan Changqiong. Tanyun ingat dengan jelas bahwa Dante Songson mengatakan pada dirinya bahwa ada banyak tetua yang merupakan mata-mata, dan 4 tetua ini termasuk mata-mata yang telah disebutkan oleh Dante Songson. Tanyun melambaikan tangan kanannya. Kekuatan spiritual berwarna emas menyapu ke arah 34 jiwa, dan mereka hancur seketika. Tanyun melepaskan kesadaran spiritualnya dan mengambil 30 cincin Qiangkun. Zhongli Yuxin berkata, "Junior Tan, sepertinya ada banyak orang yang ingin menghabisimu." Tanyun berkata, "Kebaikan senior Zhongli akan aku ingat. Aku akan membayarnya di lain waktu. Ada sesuatu yang harus aku lakukan, jadi aku akan pergi dulu." Zhongli Yuxin menganggukkan kepalanya dan segera berkata dengan gembira, "Hari ini kita juga ditakdirkan menjadi teman." Tanyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior Zhongli, hampir semua orang divisi senjata ingin menghabisiku. Tidak mudah bagimu untuk berteman denganku. Bisa-bisa kamu mendapatkan masalah dari semua orang divisi senjata." Setelah itu, Tanyun melesat ke arah Sekte Naga Awan. Zhongli Yuxin berkata, "Tanyun, aku tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Kita tetap berteman. Tanyun, kapan kamu akan kembali ke Sekte?" Tanyun berhenti. Dia menatap Zhongli Yuxin dan berkata, 1 tahun kemudian." Zhongli Yuxin berteriak dengan gembira, "Baiklah, 1 tahun kemudian, aku akan pergi ke divisi berjasa untuk bermain denganmu." Setelah melihat Tanyun menghilang, Zhongli Yuxin bergumam di dalam hatinya, "Tanyun ini memintaku menjauh darinya, karena dia khawatir aku akan dimusuhi oleh divisi senjata. Sepertinya karakter Tanyun cukup bagus. Selain itu, dia juga terlihat tampan." Setelah bergumam, dia terbang menuju Sekte Suci Huangfu.
1 hari kemudian di siang hari, Tanyun sampai di Sekte Naga Awan dan bertemu ribuan kepala sekte. Tanyun mengembalikan 146, miliar Baturo tingkat tinggi. Melihat Tanyun telah mengembalikan Baturo mereka lebih awal, kepercayaan dan niat baik semua kepala sekte terhadap Tanyun menjadi lebih tinggi. Kepala sekte Naga Awan yaitu Long Aotian. Dia ingin Tanyun dan semua kepala sekte minum bersama-sama. Tetapi Tanyun yang mengkhawatirkan penyakit jantung Nagong Yukin. Dia dengan sopan menolak ajakan Long Aotian. Sebelum Tanyun pergi, dia memberitahu Long Aotian bahwa seseorang yang kuat akan tinggal di Sekte Naga Awan. Long Aotian sangat berterima kasih dan secara pribadi mengirim Tanyun keluar dari gerbang alam rahasia Sekte Naga Awan. Tanyun berkata, "Kepala Sekte Long Aotian, jika seseorang dari Istana Enam Surga menyerang lagi, kamu harus mengirim seseorang menuju Sekte Suci Huangfu dan memberitahuku." Setelah Tanyun mengatakan hal itu, dia naik ke langit dan menghilang. 5 hari kemudian, Tanyun memerintahkan kera iblis melepaskan kesadaran binatangnya. Setelah mengetahui bahwa tidak ada seorang pun dalam radius 100.000 mil di dekatnya, Tanyun meminta kera iblis untuk merubah ukurannya menjadi raksasa. Tanyun berdiri di bahu kanan kera iblis. Cincin kiangkunnya menyala dan sebuah pagoda muncul. Tanyun memutuskan untuk memasuki pagoda suci dan berkultivasi dalam perjalanan menuju Istana Jiwa Ilahi. Oke guys, apakah Song Liuxin juga akan menyukai Tanyun? Ini menarik ya. Lord Bambang memang memiliki daya pikat seorang Supreme. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.